warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa hidup dengan pedoman dan petunjuk dalam agama Islam hingga saat ini. Bersama saya, Alisa Putri Isnaini dari KPI 1B yang akan sedikit membahas tentang insecurity dalam menjalani setiap episode kehidupan. Teman-teman yang berbahagia, pernahkah kalian mengalami rasa insecure di dalam hidup kalian? Jawabannya pasti pernah. Semua orang pasti pernah mengalami rasa insecure di dalam hidupnya, entah itu disadari maupun tidak. Insecure merupakan rasa tidak aman. Ketidakamanan ini atau insecurity ini bisa terjadi ketika kamu mengalami rasa malu, rasa bersalah, bahkan rasa tidak mampu. Saat seseorang mengalami ketidakamanan itu, maka mereka akan cenderung hidup dalam ketakutan dan semakin tidak percaya diri. Akibatnya, orang tersebut akan menjadi pribadi yang introvert. Salah satu penyebab datangnya insecurity ini adalah bagaimana cara kita berpikir terhadap diri kita. Seringkali kita menganggap diri ini rendah dengan kelebihan atau kekurangan yang kita punya, sehingga merujuk pada ketidakpercayaan diri. Kalau kata generasi sekarang, overthinking istilahnya. Selain dari cara berpikir, insecure juga bisa dipicu dari luar. Contohnya, omongan orang di sekitar kita. Seperti apa sih? Seperti, kok kamu gendutan? Muka kamu kok jerawatan? Mata kamu sipit banget ya? Dan masih banyak celotehan orang-orang di sekitar kita. Namun, hal itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Bagaimana cara kita menyikapinya dan bagaimana cara kita men-survive keadaan tersebut. Terkadang kita hanya perlu bersyukur terhadap hal-hal kecil atau hal-hal sederhana di dalam hidup kita. Tidak usah melihat terlalu jauh. Just enjoy the fact. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa merasakan sehat, dan masih banyak lain. Dan masih banyak lagi hal-hal basic lainnya. Karena tak banyak orang yang bisa merasakan nikmat tersebut. Jangan khawatir, Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Kita hanya perlu berterima kasih kepadanya. Karena semakin kita bersyukur kepada penciptanya, maka hidup kita akan semakin lebih bisa mencintai apa yang ada pada diri kita. Kalau kita bisa menghitung, sebenarnya sangat banyak nikmat Allah yang telah Allah kasih atau Allah beri kepada kita. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak akan menemukan jumlahnya. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Dengan bersyukur, hidup kita akan dipenuhi dengan keberkahan, dihindari dari penyakit hati, dan meningkatkan keimanan kita, ditambahkan kenikmatan kita juga. Bukankah Allah sangat baik kepada kita? Allah lah yang menciptakan kita. Lalu orang lain yang seenaknya mencemooh kita, bukankah sama saja dengan menghina ciptaan Allah? Dalam Quran surat At-Tin ayat 4 yaitu Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sudah dijelaskan bahwa Allah menciptakan kita, manusia, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lalu siapa mereka yang menilai diri kita? Bukankah mereka juga sama dengan kita, yaitu makhluk Allah yang sempurna? Bersyukur itu adalah hal basic, bahkan bisa dibilang sangat basic. Mungkin yang susah itu adalah ikhlasnya. Tetapi ketika kita pelan-pelan dan mau belajar untuk menerima, pasti kita bisa. Contoh simpelnya yaitu ketika kita bangun tidur, kita berucap terima kasih kepada Allah bahwasannya kita masih bisa bangun dan beraktivitas.
Atau ketika kita bercermin, kita berucap pada diri kita sendiri bahwa you're the best. Kamu hebat. Terima kasih telah berjuang atau bertahan untuk hal-hal yang menantimu di depan. Hal-hal itulah yang membuat kita selalu positif dalam berpikir. Hal itu juga yang menambah rasa cinta kita terhadap diri kita sendiri dan melupakan rasa insecure sebelumnya. Kalau kita bisa mengubah sesuatu yang negatif, sesuatu yang gak enak dipandang menjadi hal-hal yang positif, lama-lama kita gak akan menjadi tersakiti. Ucap Cinta Laura dikutip dari channel Puella ID. Ingat bahwa Allah yang menciptakan kita. Kita harus mendengarkan perintah Allah, bukan omongan dari orang lain yang membuat kita sakit hati. Berhenti berpikir bahwasannya kamu itu bodoh, kamu itu jelek dan tidak berguna. Karena kita semua itu hebat pada porsi dan bidangnya masing-masing. Just be yourself dan jangan lupa bersyukur di setiap keadaan apapun, maupun itu baik maupun buruk, karena pada setiap keadaan pasti ada hal kecil yang bisa kita syukuri. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.